Ribuan jamaah hadiri pengajian Gus Miftah dalam rangka Harlah Pondok Pesantren Darussalam ke-19 dan Hotmil Quran Santri Pondok Pesantren Darussalam Tebo Jambi. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab dengan sapaan dan dikenal dengan Gus Miftah hadir mengisi tausiah di Pondok Pesantren Darussalam dalam rangka Haflah Akhirussanah dan Hotmil Quran Santri Pondok Pesantren Darussalam tahun pelajaran 2022 dan 2023, acara pengajian dilaksanakan di halaman Pondok Pesantren Darussalam Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Pengajian akbar di Pondok Pesantren Darussalam di bawah pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Faik Saifuddin, SPDI dihadiri ribuan masyarakat, baik santri, orang tua santri dan masyarakat wilayah Rimbo Bujang dan Kabupaten Tebo. Sementara itu Gus Miftah dalam isi tausiahnya lebih menekankan kita untuk lebih belajar. Kita harus optimis dan jangan pesimis, jadilah yang terdepan, ujar Gus Miftah dalam tausiahnya. Semua orang punya kelebihan masing-masing, setiap pemberian yang Allah berikan kita pasti berbeda. Anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai modal awal untuk berkembang, maksimalkan potensi dan jangan rendah diri, ujar Gus Miftah dalam tausiahnya di Pondok Pesantren Darussalam. Selain itu Gus Miftah juga berpesan kepada santri Pondok Pesantren Darussalam setinggi apapun ngaji dan ilmumu tidak akan mendapatkan keberkahan kalau tidak dapat ridho dari gurumu. Pengajian yang diikuti ribuan jamaah ini penuh dengan gelak tawa. Pasalnya Gus Miftah selalu menyelipkan humor serta berinteraksi langsung dengan jemaah yang hadir. Hadir dalam pengajian akbar tersebut Wakil Gubernur Jambi, DRS, H. Abdullah Sani, MPDI, Ketua MUI Kabupaten Tebo, Kiai Haji Rifai Ahmad, SPDI. Camat Rimbo Bujang, Tuslam, SPT. Anggota DPRD Kabupaten Tebo. Banbinsa Koramil 07, Rimbo Bujang. Anggota Polsek Rimbo Bujang, dan Banser Kabupaten Tebo serta tamu undangan dan tokoh masyarakat Rimbo Bujang. Dari Kabupaten Tebo, reporter Nawi mengabarkan. Dibandingkan Pak Wagub, kalau Pak Wagub ini orang Madiun, salah-salah ngedeni, Madiun jadi ngedeni. Soalnya goblok menek kere saya itu sensitif Pak waktu kalau soal sound system karena setiap hari ketemu mic bisa 5-4 kali. Sorry, dia viral. Kreatif NO itu membuat daftar siapakah Kiai NO yang paling banyak followernya. Nomor 1 pada kejawer. Makanya hari ini anak-anak Ansor itu anak-anak pesantren harus tahu Pak perkembangan teknologi. Pak polisi punya pistol, satu peluru hanya bisa nembus satu kepala. Tapi postinganmu di medsos satu postingan bisa nembak jutaan kepala. Saya komentar terhadap selebgram yang makan babi menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Lina Mukharjingan. Saya komentari Pak. Saya komentar cukup 1,5 menit. Dalam waktu sehari ditonton 2 juta kali. Betapa hebatnya postingan itu. Ceramah saya di gereja tahun 2021 diposting sama Deddy Corbuzier sahabat saya. Dalam waktu sehari ditonton 7 juta kali. Coba kalau yang posting Pak Wagub, saya nonton 5. Makanya adik-adik mohon maaf, kamu punya HP tolong dimaksimalkan untuk dakwah. Posting yang bagus-bagus, jangan yang dilihat malah yang enggak-enggak. Jangan yang dilihat konten-konten yang tidak bermanfaat. Tapi apa? Postinglah yang penting, jangan penting posting. Nah, saya mau cerita tadi.
Saya di pondok 40 santri satu kelas, 39 santri KBM seperti yang lain, kegiatan belajar mengajar. Ngaji ya ngaji, sekolah ya sekolah, salaf ya salaf, apalan ya apalan. Ada satu santri yang sama gurunya tidak pernah disuruh masuk kelas, tapi disuruh masuk kandang karena kiainya punya 10.000 ayam telur. Pekerjaannya apa? Pagi ngasih makan ayam, siang ngasih makan ayam, sore ambil telur ayam atau nimpal telek ayam. Siapakah satu santri itu? Miftah Maulana Habibur Rahman. Yang lain ngaji Pak, saya enggak. Yang lain ngaji Bidayatul Hidayah, saya cuma mendengarkan dari jauh. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Membaca muqaddimah bidayah itu saya mendengarkan dari jauh. Sahabat saya 39 ngaji kitab bidayah, mohon maaf, ngaji kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya hanya melihat dari jauh. Saya waktu itu ngiri sama kiai saya, sama teman-teman yang lain. Saya dengarkan dari balik tembok, saya diusir. Udah, tugas kamu nggak di sini, kamu di kandang. Udah, kamu nggak usah di sini, kamu ngisi jeding. Pak Kiai mau mandi. Sudah, itu ada tamu, kamu buatkan kopi dan seterusnya. Saya waktu itu batin, kenapa kok ada diskriminasi antara yang lain dengan saya? Tapi saya orang yang percaya dengan tabaruk, ngalah berkah. Kalau ini dawuh dari kiai, pasti berkah. Sampai saya mau berangkat kuliah di Jogja, saya pamit sama kiai saya. Kiai saya bilang begini, saya ngerti kamu iri sama teman yang lain. Yang perlu kamu pahami satu, yen wancine iso, kue sesuk mesti iso. Dan Anda tahu, saya dulu tidak pernah diajari kiai saya ngaji hikam. Orang yang pertama kali belajar ngaji hikam kepada saya siapa? Dalang almarhum Ki Antus Susmono, Bupati Tegal. Dalang paling terkenal, dalang paling kaya, ketua Banser Tegal. Dia yang pertama kali ngaji ke saya. Datang ke saya waktu itu saya belum punya pondok. Ki Antus bilang, Gus, kulo pengen ngaji hikam. Saya bilang, saya sama kiai saya nggak diajari hikam. Kiai saya telepon, Le, kue saya ngaji hikam. Alhamdulillah, walaupun nggak fase-fase banget, akhirnya saya bisa ngajari Entus. Bahkan saya banyak makalah-makalah di hikam saya hafal. Contoh, manusia yang repot dengan kehidupannya. Ibnu Athaillah katakan di dalam hikam, arih nafsaka minat takdir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur, karena hidup itu sudah ada yang ngatur. Manusia sak madya ngikuti aturan. Orang banyak mencari harta dunia, bingung dengan maisahnya. Di situ cukup Ibnu Athaillah katakan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basiroti minka. Maksud saya apa? Keberkahan dari guru itu nyata. Maka adik yang baru wisuda saya bilang, setinggi apapun ilmumu, sebanyak apapun yang kamu miliki, tidak akan ada artinya bila kamu tidak mendapatkan ridho dari gurumu. Hei santri, rungokno kupingmu. Gak ada manfaatnya. Ya mungkin soalnya kira kamu ini mergo tukang sore gak dapat berkah dari guru mungkin. Kan aku capek